Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. F. Febrianto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di program studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari, NPM 257100026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang telaah dua kasus manajemen sumber daya manusia yang membahas dua isu penting dalam organisasi modern. Bagaimana kepemimpinan adaptif menjaga keterikatan karyawan di era kerja hibrid, dan bagaimana budaya organisasi yang terlalu aman justru menghambat keberanian berinovasi. Kedua kasus ini akan menunjukkan bahwa tantangan organisasi hari ini bukan sekedar soal sistem kerja atau proses bisnis, melainkan soal bagaimana kepemimpinan membangun kepercayaan dan ruang psikologis yang aman bagi karyawannya. Presentasi ini terbagi menjadi dua bagian utama. Pertama, kasus 1 mengenai perusahaan teknologi Nusantara Digital, yang membahas bagaimana menjaga keterikatan karyawan dan kolaborasi tim di tengah penerapan sistem kerja hibrid. Kasus kedua mengenai PT Hijau Lestari, yang membahas bagaimana membangun keberanian berinovasi di tengah budaya organisasi yang terlalu birokratis dan menghindari risiko. Meskipun konteksnya berbeda, nanti kita akan melihat bahwa kedua kasus ini bermuara pada satu benang merah yang sama, yaitu pentingnya kepemimpinan yang adaptif. Mari kita mulai dengan kasus 1, Nusantara Digital, sebuah perusahaan teknologi yang menerapkan sistem kerja hibrid. Di awal penerapannya, sistem ini justru meningkatkan produktivitas. Namun setelah 1 tahun berjalan, terjadi penurunan skor employee engagement yang cukup signifikan, dari 82 menjadi 61. Ini menjadi alarm bagi manajemen bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi. Ada 6 permasalahan utama yang teridentifikasi di Nusantara Digital. Pertama, employee engagement turun dari 82 menjadi 61. Kedua, kolaborasi antar tim melemah karena interaksi tatap muka berkurang. Ketiga, karyawan mulai kehilangan makna kerja dan merasa kurang terhubung dengan organisasi. Keempat, muncul keluhan mengenai kurangnya komunikasi, apresiasi, dan kejelasan arah dari pimpinan. Kelima, gaya kepemimpinan di perusahaan ini masih bersifat kontrol ketat, lebih berfokus pada hasil tanpa memperhatikan kebutuhan karyawan. Dan keenam, generasi muda di perusahaan ini menginginkan fleksibilitas kerja, tetapi juga tetap membutuhkan pengembangan diri dan pekerjaan yang bermakna. Jika kita telusuri akar masalahnya, ada 4 faktor utama. Faktor pertama adalah kepemimpinan. Sebagian manajer masih menerapkan pola command and control, padahal lingkungan kerja hibrid justru membutuhkan kepemimpinan yang lebih adaptif dan berbasis kepercayaan. Faktor kedua adalah komunikasi. Kurangnya komunikasi membuat informasi tidak tersampaikan secara merata. Karyawan merasa tidak didengar dan muncul ketidakjelasan mengenai tujuan organisasi. Faktor ketiga adalah budaya organisasi yang belum menyesuaikan diri dengan pola kerja hibrid, sehingga rasa kebersamaan dari identitas organisasi mulai memudar. Dan faktor keempat adalah faktor psikologis. Karyawan membutuhkan pengakuan atas kontribusinya, dukungan pengembangan karir, serta rasa aman secara psikologis untuk menyampaikan pendapat. Untuk menjawab akar masalah tadi, ada 7 solusi yang bisa diterapkan. 4 solusi pertama saya sampaikan di slide ini. Solusi pertama, meningkatkan komunikasi yang empatik melalui weekly check-in meeting antara manajer dan tim, town hall meeting bulanan bersama CEO, serta forum diskusi dan umpan balik 2 arah. Tampaknya karyawan merasa lebih didengar dan miskomunikasi berkurang. Solusi kedua, mengubah gaya kepemimpinan dari kontrol menjadi kepercayaan. Manajer lebih fokus pada pencapaian tujuan, memberi otonomi cara kerja, dan
peran sebagai coach maupun mentor. Solusi ketiga, membangun psikologis safety di mana karyawan didorong menyampaikan ide tanpa takut disalahkan dan kesalahan dijadikan bahan pembelajaran bukan hukuman. Solusi keempat, memberikan apresiasi yang konsisten melalui program penghargaan bulanan dan pengakuan langsung dari pimpinan, sehingga menumbuhkan rasa dihargai dan memperkuat loyalitas karyawan. 3 solusi berikutnya melengkapi solusi sebelumnya. Solusi kelima, memperjelas visi, misi, dan tujuan organisasi, menjelaskan kontribusi setiap pekerjaan terhadap tujuan perusahaan, serta mengkomunikasikan perkembangan perusahaan secara transparan. Solusi keenam, mengembangkan program pengembangan karir melalui pelatihan kompetensi digital dan kepemimpinan, coaching dan mentor, serta jalur karir yang jelas. Ini penting untuk memenuhi kebutuhan generasi muda dan meningkatkan retensi karyawan. Solusi ketujuh, memperkuat kolaborasi dalam sistem kerja hibrid, misalnya dengan menentukan hari tertentu untuk bekerja bersama di kantor, mengadakan kegiatan team building, serta memanfaatkan teknologi kolaborasi secara optimal. Dari seluruh solusi tadi, ada 3 peran kunci yang harus dijalankan oleh pemimpin adaptif. Pertama, menjadi pemimpin yang mendengar atau empatik, mendengarkan aspirasi dan keluhan karyawan, serta memahami kebutuhan individu masing-masing. Kedua, menjadi pemimpin yang memberdayakan, memberikan kepercayaan dan kesempatan berkembang, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Ketiga, menjadi pemimpin yang membangun kepercayaan, transparan dalam pengambilan keputusan, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman secara psikologis. Sebagai kesimpulan dari kasus 1, masalah utama yang dihadapi Nusantara Digital sebenarnya bukan terletak pada sistem kerja hibrid itu sendiri, melainkan pada kurangnya adaptasi gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Solusi yang paling tepat adalah menerapkan kepemimpinan adaptif melalui komunikasi yang empatik, pemberdayaan karyawan, pembangunan kepercayaan, pemberian apresiasi, dan pengembangan karir. Dengan langkah-langkah tersebut, employee engagement dapat meningkat kembali. Kolaborasi antar tim menjadi lebih kuat dan karyawan menemukan kembali makna dalam pekerjaannya. Sebagai kesimpulan dari kasus 1, masalah utama yang dihadapi Nusantara Digital sebenarnya bukan terletak pada sistem kerja hibrid itu sendiri, melainkan pada kurangnya adaptasi gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Solusi yang paling tepat adalah menerapkan kepemimpinan adaptif melalui komunikasi yang empatik, pemberdayaan karyawan, pembangunan kepercayaan, pemberian apresiasi, dan pengembangan karir. Dengan langkah-langkah tersebut, employee engagement dapat meningkat kembali. Kolaborasi antar tim menjadi lebih kuat dan karyawan menemukan kembali makna dalam pekerjaannya. Sekarang kita masuk ke kasus 2 dengan judul Inovasi Terhambat Budaya yang Terlalu Aman mengenai PT Hijau Lestari. Perusahaan ini sedang melakukan transformasi digital dan keberlanjutan dengan target menjadi pemimpin industri hijau. Namun kenyataannya inovasi sulit berkembang. Hanya sekitar 5% dari karyawan yang benar-benar mengajukan ide melalui program inovasi internal. Ada 5 permasalahan utama yang muncul di PT Hijau Lestari. Pertama, program inovasi internal kurang diminati, hanya sekitar 5% ide yang diajukan karyawan. Kedua, karyawan takut mengemukakan ide karena khawatir disalahkan apabila gagal. Ketiga, proses persetujuan ide terlalu panjang dan birokratis. Keempat, talenta muda yang kreatif mulai meninggalkan perusahaan. Dan kelima, budaya organisasi lebih mengutamakan kepatuhan dibandingkan inovasi. Akar masalahnya juga dapat dibagi menjadi 4 faktor. Pertama, budaya organisasi yang terlalu risk averse atau menghindari resiko.
Budaya perusahaan menekankan keamanan dan kepatuhan sehingga karyawan enggan mengambil resiko dan akibatnya kreativitas menurun. Kedua, tidak adanya psychological safety. Karyawan merasa takut gagal, takut dikritik, dan takut mendapat penilaian buruk, sehingga ide-ide baru akhirnya disimpan sendiri. Ketiga, birokrasi yang berlebihan. Setiap ide harus melalui banyak tahapan persetujuan, sehingga inovasi berjalan lambat dan peluang pasar sering kali hilang. Keempat, kepemimpinan yang belum sepenuhnya mendukung inovasi. Sebagian pimpinan masih berorientasi pada stabilitas dan menghindari kesalahan. Padahal transformasi digital justru membutuhkan eksperimen, kecepatan belajar, dan keberanian mencoba hal baru. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada 7 solusi yang dapat diterapkan. 4 solusi pertama saya sampaikan di slide ini. Solusi pertama, membangun budaya safe to fall, mengubah paradigma bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar, dan membedakan antara kegagalan karena kelalaian dengan kegagalan karena eksperimen. Solusi kedua, menyederhanakan proses persetujuan ide dengan mengurangi jenjang birokrasi, membentuk tim inovasi yang memiliki kewenangan cepat, dan menetapkan batas waktu evaluasi ide. Solusi ketiga, memberikan ruang eksperimen dan otonomi, misalnya dengan menyediakan anggaran inovasi, waktu khusus untuk pengembangan ide, hingga membentuk laboratorium inovasi atau innovation lab. Solusi keempat, menerapkan sistem penghargaan inovasi, memberikan penghargaan untuk ide terbaik, mengakui upaya inovasi meskipun belum berhasil, dan menjadikan inovasi sebagai bagian dari penilaian kinerja. 3 solusi berikutnya melengkapi 4 solusi sebelumnya. Solusi kelima, meningkatkan psychological safety dengan membuka ruang diskusi tanpa menyalahkan, menghargai semua pendapat, dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Solusi keenam, mengembangkan kepemimpinan inovatif. Direktur SDM perlu melatih para manajer agar menjadi coach, bukan pengontrol, mendukung eksperimen, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Solusi ketujuh, mempertahankan talenta muda melalui program pengembangan karir, kesempatan memimpin proyek inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel. Direktur SDM dan para manajer perlu memainkan 3 peran kunci. Pertama, menjadi pencipta budaya aman untuk mencoba atau safe to fall, mendorong karyawan berani bereksperimen tanpa takut dihukum ketika gagal. Kedua, menjadi pemberi ruang dan otonomi, memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk mengembangkan ide dan solusi baru. Ketiga, memberikan penghargaan terhadap pembelajaran, menilai proses pembelajaran dan inovasi, bukan hanya keberhasilan akhir. Sebagai kesimpulan dari kasus 2, permasalahan utama PT Hijau Lestari bukanlah kurangnya ide kreatif, melainkan budaya organisasi yang terlalu birokratis, menghindari resiko, dan kurang mendukung inovasi. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu membangun budaya safe to fall, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan psychological safety, memberikan ruang eksperimen, serta mengembangkan kepemimpinan yang mendukung inovasi. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat meningkatkan jumlah inovasi, mempertahankan talenta muda, dan mempercepat transformasi digital menuju pemimpin industri hijau. Sebagai penutup, baik Nusantara Digital maupun PT Hijau Lestari sebenarnya menghadapi tantangan yang sama secara mendasar, yaitu budaya dan gaya kepemimpinan yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan kebutuhan organisasi modern. Ada 4 benang merah yang bisa kita tarik dari kedua kasus ini. Pertama, psychological safety menjadi kunci utama agar karyawan berani bersuara dan berinovasi. Kedua, kepemimpinan adaptif yang beralih dari kontrol menuju kepercayaan dan pemberdayaan. Ketiga, komunikasi terbuka dan 2 arah, konsisten dan membangun rasa memiliki.
Dan keempat, pentingnya ruang untuk berkembang, baik melalui pengembangan karir maupun kesempatan mencoba hal-hal baru. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.